Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Aprilio dari jurusan Sastra Jepang dan teman-teman saya dari kelompok 7 eh, matkul agama yang akan meneliti tentang civil society di lingkungan kampus, di mana kami memilih untuk mengkaji eh, tempat ataupun posisi peran tujuan FKI di birokrasi kampus tersebut. Kepada ketua kami yaitu Dika. Saya Andika Yoga Pratama. Lanjut. Saya Gafar Raffi. Saya Muhammad dan rekan kameramen kami itu Holis. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan wawancara, Bang, kita wawancaranya singkat aja. Berarti ke individunya ada pertanyaan? Enggak, Bang. Untuk penanyanya itu dari Dava dan Hafiz saja, Bang. Oke. Ya. Nanti kami bagi secara individu gitu, Bang. Dava ke Bang Michael. Bang Michael dan Bang Rizky, gitu. Sehingga kami ingin mendapat dua sudut pandang yang berbeda, gitu, Bang, dari itunya. Nah, untuk sebelum ke pertanyaannya, Bang, boleh nggak ceritain dulu kayak latar belakang FKI ini gitu, kayak perannya atau tujuannya, atau bahkan apa aja sih yang udah FKI ini bangun? Karena setahu dari kami, itu kan FKI itu lembaga yang menaungi keislaman gitu kan, Bang, dakwah Islam di tengah hiruk pikuk politik kampus begitu. Oke, terima kasih. Mungkin kalau Abang coba izin menjawab ya. Kalau terkait dengan FKI, itu sebenarnya namanya Forum Kajian Islam Rabbani. Nah, di sini fokusannya memang untuk mahasiswa UNAN agar bisa membina dan juga menjaga karakter dari mahasiswa UNAN, baik itu Muslim maupun non-Muslim, karena sama-sama kita tahu di zaman sekarang, apalagi LGBT ya, LGBT sedang marah-marahnya gitu. Jadi tujuannya di sini memang untuk menjaga mahasiswa dari hal-hal yang berbau kemaksiatan dan lain sebagainya, dan juga untuk masuk ke dalam kampus secara keseluruhan. Itu ada namanya forum studi fakultas ataupun forum studi Islam fakultas. Jadi di setiap fakultas, contohnya di fakultas adik-adik FSC FIB itu juga ada gitu di fakultas. Contohnya abang ini dari fakultas FIB dan juga sebagai pengurus gitu. Jadi FKI itu menaungi FSC yang ada di lingkup UNAN, dan juga tentunya tujuan adanya FSC di fakultas untuk supaya seluruh fakultas itu kan beda kulturnya gitu, beda cara pandangnya, dan juga beda kepribadiannya setiap fakultas. Jadi di sanalah fungsi FKI untuk memanajemen bagaimana hal-hal kebaikan itu tersebar luas gitu, dan juga untuk bagaimana langkah kami di FKI Rabbani untuk bisa menggapai ataupun bisa berdampak, itu salah satunya dengan kajian gitu. Di seluruh fakultas dan juga dari FKI Rabbani itu ada kajian rutinannya gitu. Kalaupun seandainya dari fakultas itu tidak ada ataupun jarang, itu dari FKI Rabbani itu ada kajian setiap hari Jumat jam 4 sore ataupun malam secara online jam 8 malam. Nah, di sanalah kegiatan-kegiatannya dimulai. Dan kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya mungkin di luar kampus juga akan dilaksanakan gitu. Dan juga untuk yang cewek-cewek itu supaya tidak ada berboncengan dengan yang cowok, itu diadakan juga kelas gerakan Game motor aqua. Nah, ya, game motor aquat gitu, untuk melatih yang cewek-cewek ini biar bisa membawa motor sendiri gitu, biar tidak ada fitnah-fitnah di dalamnya. Nah, mungkin itu dari Abang, boleh dilanjutkan dari Bang Rifki.
Tadi tentang latar belakangnya. Betul Bang. Kalau dari yang latar belakang FK itu tuh terbentuk ya, kan kita nggak tahu. Kita ini berada di lingkungan kampus kan. Di kampus itu tuh banyak pergaulan-pergaulan bebas tuh seperti kayak merokok, pacaran, narkoba ataupun hal zina atau maksiat lainnya. Betul Bang. Nah, dari itulah yang membentuk salah satu lembaga kita nih, lembaga dakwah kampus atau namanya kita kenal dengan FK Rabani. Nah, di dalam FK Rabani tersebut ada namanya pembinaan. Dan itu ada mentoring dan juga hal lainnya. Dan dari mentoring tersebutlah yang nantinya yang menjadi fondasi utama itu untuk tentunya FK Rabani dan juga alasan terbentuk FKI itu karena kita ketahui ya di setiap kampus itu pasti perlunya camp kehormatan gitu kan. Kenapa? Karena selain kita perlu menjaga fisik ataupun tubuh kita juga perlu menjaga rohani kita kan agar nantinya tidak tidak melenceng dari ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian juga menyambung seperti apa kan sampai tadi itu. Selain adanya kita itu di FK Rabani itu juga ada sebutan lain gitu. Kalau misalkan laki-laki itu namanya kami ikhwan dan perempuan itu namanya akhwat gitu. Nah, juga itu salah satu lainnya itu juga untuk membuat kita itu saling menjaga gitu kan. Baik itu yang bawa dari FKI ataupun dari luar FKI gitu. Agar itu yang mana itu merupakan satu bentuk kita tuh cara berdakwah gitu kan kepada orang lain. Salah satu contohnya, misalnya yang perempuan itu tak menjaga menjaga aurat dan laki-laki itu juga menjaga auratnya seperti hal tidak bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan dan juga contohnya kayak berboncengan tadi kan itu salah satu bentuk berdakwah gitu dari kami yang menjadi salah satu latar belakang terbentuknya FK Rabani. Itu. Terima kasih atas jawabannya, Abang. Kalau ini berdasarkan rasa penasaran saya pribadi, mungkin maaf kalau sedikit melenceng ataupun topiknya sensitif begitu. Apakah lembaga FKI ini tergabung atau terkait dengan partai yang menaungi politik kampus begitu? Karena dari saya sendiri, sependek pengetahuan saya, itu di kampus itu terbagi menjadi dua partai besar. Ada kami dan satu lagi HMI. Nah, apakah lembaga FKI ini juga tergabung dalam dua partai ini, namun tetap ada independensi sendiri, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali? Oke, jawab. Kalau untuk partai deh ya. Kita di UNAN itu ada berbagai UKM. Sebenarnya ada UKM Kehormatan, UKM olahraga dan UKM lainnya. Dan itu seluruh UKM itu tersebut itu berada di dalam bawah naungan Audit Mawar UNAN atau Kementerian UNAN. Jadi tidak ada UKM ini tergabung dalam partai apapun. Dan kalau yang ada sampaikan itu tadi itu merupakan organisasi eksternal di luar kampus itu. Oh. Jadi itu tidak ada sangkut pautnya gitu kan. Jadi kalau memang ada mengira itu kan seperti kami dan HMI itu tergabung dalam partai, tapi itu bukan organisasi bukan dalam UNAN gitu. Itu bukan organisasi intra kampus itu ataupun organisasi yang dikelola oleh UNAN, tapi itu organisasi yang dikelola oleh mahasiswa di luar UNAN itu, atau secara lebih jelasnya itu organisasi eksternal gitu kan. Oh. Jadi tidak ada misal kayak pendanaan dari UNAN ataupun hal-hal yang terkait internal UNAN lah. Jadi itu di luar UNAN lah, di luar UKM dari UNAN. Jadi secara kesimpulannya dua partai ini yang tidak ada kaitannya dengan birokrasi kampus, sedangkan FKI ada gitu, menjadi bagian legalisasi dari kampus itu sendiri. Ya, terima kasih Bang karena sudah menjawab. Mungkin itu latar belakang dan bagaimana tujuan FKI ini terbentuk ya Bang ya. Mungkin kita bisa lanjut ke tentang penelitian kami, pertanyaan wawancaranya. Silakan Dava. Pertama kita mau mendengar pendapat dari Bang Michael terlebih dahulu. Atas duluan, oke. Izin Bang, Yes. menurut Abang, apakah FKI ini udah cukup independen gitu Bang, sebagai organisasi mahasiswa? Kalau terkait dengan independen ya, di FKI itu sebenarnya sudah mencakup keseluruhan gitu. Namun memang terkadang klaim dari mahasiswa yang dari FKI awalnya itu saja gitu, ataupun
selingkup ataupun cuman kelompok-kelompok tertentu saja yang bisa masuk di dalamnya. Namun kami secara leluasa itu membuka diri gitu, dalam artian memang membuka diri, tapi ada SOP-nya gitu yang harus ditaati ataupun diikuti. Dan juga ini juga yang coba kami bentuk ya, supaya tidak ada lagi klaim bahwasannya memang dari FKI Rabbani itu hanya untuk orang-orang yang yang paham agama saja gitu. Bahkan kalau dari abang pribadi, background abang sendiri pun itu dari SMA negeri gitu, tidak ada juga kerohanian ataupun segala macamnya gitu. Memang pure untuk bergabung agar menjadi lebih baik gitu, karena memang peralihan dari siswa ke mahasiswa itu sangat banyak tantangannya. Jadi inilah salah satu caranya supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu. Karena memang kita lihat terkadang teman kita ketika masih di SMA itu baik-baik saja gitu. Ketika sudah di kampus itu pergaulannya sudah bebas gitu. Jadi disinilah kita memang menjadi wadah pertama gitu untuk kita pembekalan. Contohnya juga adik-adik sekarang ada asistensi, itu maksudnya memang menanamkan nilai-nilai awal itu tadi gitu kan, di bahas tentang sholat, tentang puasa juga gitu, dan lain sebagainya. Itu memang tujuannya untuk menjaga kita gitu, bagaimana kerasnya dunia kampus yang akan kita jalani 4 tahun kurang lebih, mungkin begitu. Bagaimana dengan Bang Rifki? Apa tadi pertanyaan? Menurut abang nih, apakah FKI ini sudah cukup independen gitu loh sebagai organisasi mahasiswa? Menurut abang itu sudah cukup independen karena seperti yang sampaikan Bang Rekal tadi, apa namanya, kita FKI ini sebenarnya bukan hanya yang boleh paham agama saja untuk bergabung, tapi kita ini organisasi yang menaungi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin belum paham itu ataupun yang ingin belajar gitu kan tentang agama, tentang akidah, tentang tauhid ataupun tentang ilmu agama Islam lainnya. Jadi ya bisa dikatakan independen lah, karena kita ini bawa mahasiswa ke dalam jalan yang benar gitu, menuju untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Terima kasih atas jawabannya, Bang. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan kedua, Bang, apa tantangan terbesar FKI dalam mempertahankan independensinya? Tantangan terbesar Ya, dalam menghadapi independensi. kalau tantangan FKI selama ini itu bisa dikatakan itu apa namanya, mungkin itu masih banyak ya mahasiswa yang bisa katakan kurang minat gitu kan, ataupun belum paham juga. FKI ini kan kalau dia dari luar mungkin seperti ada dilihat mengadakan kajian gitu kan, itu pasti membuat adik itu tidak tertarik ataupun kurang menarik gitu kan untuk join ke FKI gitu. Nah itu juga menjadi tantangan bagi kami gitu kan. Dan juga selain itu dari pengajaran yang kami lakukan ataupun seperti misalkan kayak SOP atau peraturan yang kami lakukan itu juga menjadi tantangan gitu bagi kami gitu. Karena peraturan atau SOP yang kami buat itu bisa dikatakan itu cukup menjaga gitu kan, namun bagi mata orang luar itu sangat mengekang gitu kan. Nah, itu menjadi sebuah tantangan juga bagi kami gitu kan. Cara kami ada dengan cara kan ya, cara untuk mengatasi tantangan itu kan, tentunya kami itu dengan memberikan pemahaman gitu yang secukupnya gitu, mungkin seperti dengan mendekatkan diri kepada orang-orang awam gitu kan yang belum tahu FKI itu apa, misalkan seperti untuk mendekatkan diri lah agar nantinya mereka tuh saling terbuka kepada kita, dan juga kita nanti bisa menyebarkan agama-agama Islam gitu yang benar itu. Juga tentunya itu kita juga perlu menjelaskan gitu kan apa saja tujuannya peraturan ini, apa saja keuntungan yang dibuat peraturan ini, sehingga mereka itu tidak merasa peraturan yang kami buat itu terlalu mengekang gitu, malah justru lebih membuat mereka tertarik gitu, karena membuat mereka terjaga gitu kan di dalam Inggris. Dari Bang Michael sendiri gimana? Oke, kalau bagi abang,
tantangan memang yang pertama, minat mahasiswa untuk organisasi itu sangatlah kecil gitu. Karena mungkin ada juga faktor dari COVID masih berdampak sampai sekarang, dan juga hal ini yang sekiranya terjadi perebutan gitu. Perebutan dalam artian setiap UKM itu akan regenerasi, sementara yang ikut organisasi itu kadang ada satu mahasiswa organisasinya 2 sampai 3 gitu, yang menjadikan nantinya fokusannya akan berbeda-beda gitu. Bukan mempermasalahkan 2 atau 3 UKM yang diikuti, cuman maksimal atau tidaknya dari mahasiswa tersebut dalam menjalankan organisasi tersebut. Karena setiap UKM itu pasti berbeda SOP dan juga ketentuan. Dan di sanalah kami dari FKI misalnya memang terkendala di SDM gitu. Dalam artian sudahlah susah untuk mengajaknya gitu. Mungkin klaim dari luar dalam tanda kutip yang memang menganggap FKI itu hanya untuk orang-orang tertentu saja gitu, hanya untuk orang-orang baik saja gitu. Namun di luar dari itu kami menerima gitu, kami menerima dalam artian terbuka untuk siapa saja, memang secara bertahap bisa untuk melaksanakan SOP ataupun kriteria yang ada di dalamnya. Tidak harus misalnya ini SOP-nya, ini orangnya langsung harus pas gitu. Memang harus step by step. Jadi disinilah yang menjadi permasalahan ataupun suatu kendala dari FKI Rabbani sendiri. Jadi memang kalaulah memang kata orang kan lebih baik kualitas daripada kuantitas. Tapi kalau bagi Bang pribadi, kenapa tidak kualitasnya ada, kuantitas ini juga banyak gitu. Itulah yang diharapkan supaya apapun yang dilaksanakan, contohnya mungkin kajian yang membosankan itu bisa kita ubah ketika kita banyak masanya gitu. Bisa kita alihkan ke agenda-agenda yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, khususnya di UNAN gitu. Biar nantinya memang apapun yang menjadi kebutuhan bisa dipenuhi gitu. Tapi kalau seandainya SDM-nya sedikit, ya mungkin untuk agenda bisa dilaksanakan, tapi dalam catatan memang akan banyak tantangannya gitu, ataupun tidak semua aspirasi akan bisa tertampung gitu. Mungkin begitu dari Pak. Jadi untuk cara mengatasi tantangan tersebut Bang, dengan pertama tadi melakukan pendekatan ke orang awam, lalu dengan cara memfokuskan tujuan dari ada teman-teman atau anggota kemahasiswaan yang punya lebih dari 2 atau 3 organisasi begitu sekaligus. Dan itu juga berpengaruh terhadap itunya ya Bang ya. Oke, lanjut. Pernah nggak Bang ada tekanan gitu atau pembatasan ke FKI-nya nih Bang dari pihak kampusnya ke FKI? Pernah nggak FKI ini diberi tekanan atau pembatasan sama kampus gitu? Diberi tekanan Contohnya kayak menjalankan sebuah kegiatan atau menjalankan sebuah proker gitu Bang, tapi mendapat tekanan dan kayak ini nggak termasuk bagian dari culture kampus gitu atau sebagainya. Kalau untuk tekanan itu bisa dikatakan itu belum ada tekanan sepenuhnya dari kampus. Karena seperti yang kita ketahui ya, FK ini organisasi yang terorganisir dan juga terlegalitas tuh dari kampus itu kan. Dan juga FK ini juga sudah lama ada gitu kan. Dan mungkin itu setiap kami mengadakan agenda itu tidak ada tekanan atau pembatasan dari kampus. Cuman ya kalau ada batasan itu mungkin sekedar misalkan kayak kami membuat poster lah ya, poster boykot itu kan. Itu yang menjadi batasan dari kampus itu kan, karena poster boykot itu kan itu bisa dikatakan itu juga mengganggu usaha orang gitu kan. Nah, itu yang membuat mungkin menjadi batasan dari kampus itu dalam kami mengadakan dakwah gitu. Mungkin. Jadi tidak ada tekanan secara langsung yang memberikan pressure, tapi ada beberapa aturan yang membatasi. Aturan itu ada. Hadis bertanya, ada satu ada lagi.
Selanjutnya nih, Bang, gimana sikap pengurus FKI kalau misalnya ada nih kebijakan dari kampus yang dirasa kurang gitu, yang kurang sesuai dengan kegiatan organisasi? Kalau sebenarnya untuk pernyataan sikap lah jatuhnya. Kalau untuk itu mungkin yang pertama memang harus ditinjau kembali bagaimana hal-hal itu dilaksanakan oleh kampus gitu. Karena mungkin contohnya seperti tadi gitu untuk postingan boykot atau segala macamnya. Itu kan kembali lagi bagaimana kita menanggapi dari pengurus. Kalau sejauh ini ya mungkin belum ada tantangan yang berarti gitu. Dan juga untuk apa namanya tadi untuk ketika ada batasannya. Nah, kalau memang ada batasan itu kalau dalam dakwah ini tidak ada batasannya gitu. Maksudnya lingkupannya luas gitu. Mulai dari diri sendiri, dari orang lain dan juga bahkan sekampus ini gitu. Jadi kalau dibilang batasannya sama kampus itu memang tidak apa ya, tidak bagus rasanya gitu. Karena memang segala aspek itu kami mencakup gitu. Mungkin ada beberapa yang tidak kami sampaikan tadi, bahwasanya memang terfokus ke kajian. Kami juga ada kegiatan-kegiatan yang seperti olahraga gitu. Kami ada memanah, kami juga ada kegiatan di alam. Jadi tidak bisa kami apa ya, seperti UKM yang lain gitu. Misal kayak di UKM yang lain itu fokusannya ke olahraga gitu. Contoh kesana saja. Kami tidak bisa gitu. Karena memang sistem dari dakwah itu mencakup seluruh kehidupan gitu. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Mungkin begitu. Teman. Sama dari Bang Rifki. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Menurut Abang nih, apakah birokrasi kampus ini lebih banyak membantu atau justru membatasi ruang gerak organisasi? Terkait birokrasi gitu ya. Ya. Kan contoh birokrasi itu kan kayak misal menghubungi gitu kan, misal dari bawah itu kayak manajer juga paling atasnya gitu kan. Nah itu sebenarnya untuk sebuah organisasi itu kalau dari kampus itu terkait membatasi itu sebenarnya tidak ada gitu kan. Namun setiap kampus itu ada peraturan SOP-nya terkait birokrasi ini kan. Misalkan ada dari organisasi ini menjaga gitu kan. Itu tentu dengan selain membuat surat gitu kan. Nah surat itu diajukan ke tata usahanya atau bagian rektoratnya dari bawah, terus diajukan ke wakil rektor keduanya yang selaku menangani tentang terkait fasilitas kampus gitu kan. Itu merupakan salah satu bentuk birokrasi gitu kan. Dan itu bisa dikatakan itu tidak membatasi gitu kan, karena itu merupakan juga SOP itu kan, peraturan dari kampus itu yang perlu dari setiap organisasi itu ikuti gitu. Jadi menyambung dari jawaban sebelumnya juga ya Bang. Karena sekali lagi tidak ada batasan yang diberi oleh kampus karena FKI ini sendiri tujuannya itu bukan secara personal maupun secara umum. Ini memang mencakup keseluruhan gitu ya Bang ya. Baik. Apa tadi tulisannya? Apakah birokrasi kampus ini lebih banyak membantu atau justru membatasi ruang gerak organisasi? Oke, kalau terkait birokrasi kampus, kebetulan abang dari ilmu politik ya. Kalau dari pandangan abang, itu yang selama ini dialami itu terkait dengan bagaimana ada mungkin ketidakjelasan gitu. Contohnya saja mungkin ketika sudah mengadakan agenda, itu kan kita mengajukan LPJ gitu, lembaran pertanggungjawaban. Nah di sana kadang birokrasinya itu yang bertele-tele gitu. Jadi ibaratnya yang seharusnya sudah kita lakukan, ada juga ubahan sampai bahkan itu nggak sekali dua kali gitu. Jadi disinilah yang menjadi kalau bagi orang pribadi yang merasa itu yang harus diubah gitu ataupun yang mempersulit jatuhnya gitu. Karena kita sebagai mahasiswa itu tidak itu saja yang harus kita urus gitu. Dan juga banyak yang harus kita laksanakan selebihnya gitu. Karena memang kalaulah contohnya jelas, kalaulah birokrasinya jelas, kita sudah melaksanakannya ataupun memang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, itu bisa kita ganti gitu. Tapi kalau seandainya sudah
dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Sementara di tengah-tengah pengajuan itu ada perubahan-perubahan gitu yang diketahui hanya sepihak saja gitu, ataupun dari birokrasi kampus itu sendiri. Gitu. Jadi kalau bagi abang mungkin ada kerancuan di dalam birokrasi kampus yang mungkin transparansinya belum jelas, namun memang diperuntukkan ke mahasiswa tapi tidak jelas gitu, ataupun cuma sepihak yang ke mahasiswa saja yang mengetahui, ataupun dari birokrasi kampus itu sendiri. Mungkin begitu. Terima kasih atas jawabannya Bang. Sudah cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Dava. Mungkin kita cukupkan 2 pertanyaan saja. Ya. Oke Bang, ini kan saya bertanya ya Bang ya. Untuk bagian saya yaitu bagian dari pertanyaan tentang nilai dan tujuan dakwah. Ya. Nah tadi kan kita sudah membahas tentang birokrasi kampus tadi ya Bang ya. Sekarang coba saya tanyakan bagaimana FKI menjaga nilai-nilai dakwah Islam di tengah aturan birokrasi kampus. Bagaimana FKI menjaga nilai-nilai dakwah Islam di tengah aturan birokrasi kampus. Oke. Itu terkait bagaimana menjaga tidak? Ya, menjaga nilai-nilai. Itu tentunya menyambung seperti yang saya sampaikan tadi kan. FK itu banyak agendanya. Kan. Misal agenda kayak kajian, oasis, dan juga itu ada agenda panahan gitu kan. Nah, dari agenda-agenda FK tersebut itu kami menjaga, dengan itulah cara kami menjaga nilai-nilai dakwah gitu kan. Salah ada dari adik luar FKI gitu kan, ingin mengikuti olahraga panahan gitu kan. Sebenarnya organisasi panahan itu juga termasuk dakwah kami gitu kan. Dari panahan itu misalkan ada adik yang cewek itu kan, yang misalkan yang pakaian terbuka itu kan, tapi dia bilang ingin mengikuti agenda panahan gitu kan. Nah, dari situ tuh, dari agenda panahan itu tersebut itu, kami yang dari FKI itu bisa mengingatkan gitu atau menyampaikan dengan pesan maksud baik gitu kan, bahwasanya tutuplah aurat itu, karena aurat itu sangat penting bagi seorang perempuan gitu kan. Aurat itu juga mahkota bagi seorang perempuan gitu kan. Nah, dari pendekatan dari jadakan agenda tersebut itulah yang menjadi cara kami menjaga nilai dakwah gitu kan. Misalkan kalau yang secara langsung yang seperti ada diketahui itu tentu dengan kajian gitu kan. Dari kajian itu salah satu contoh untuk penjagaan dakwah gitu kan, misalnya kayak ceramah tentang pacaran gitu kan, tentang LGBT gitu kan. Nah, itulah cara-cara kami menjaga nilai dakwah itu kan, dengan cara pendekatan yang mana pendekatan tersebut dilakukan dengan menggunakan agenda-agenda lainnya seperti panahan, kajian, ataupun agenda yang bisa melibatkan yang tentunya terbuka untuk umum gitu. Ada tambahan Bang? Oke, mungkin tadi kan terkait menjaga. Iya betul Bang. Mungkin awal dari penjagaan ini, yang pertama memang penjagaan untuk kita itu adanya batasan antara perempuan dan laki-laki. Itu forumnya berbeda, bukan istilahnya kita yang ke Islam-Islaman, bukan gitu. Karena memang kecenderungan hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan gitu. Itulah caranya supaya kita bisa menjaga antara perempuan dan laki-laki. Dan juga disinilah kalau di sini namanya hijab gitu, atau pembatas yang dalam artian bukan membatasi kita berkegiatan dengan yang perempuan gitu, tapi hanya sekedar supaya kita tidak zina itu tidak hanya zina secara perbuatan saja gitu, zina mata, zina hati dan lain sebagainya gitu. Dan juga diperkuat seperti adik-adik sekarang dengan adanya asistensi, dan harapannya juga nanti ada kelompok-kelompok kecil yang bisa melanjutkannya gitu, karena disinilah penguatannya. Setiap kita pasti kegiatannya berbeda-beda, namun memang untuk penjagaan ini harus dilaksanakan karena memang itu tadi dari kampus memang banyaknya kegiatan gitu, dan juga banyak kita sudah bercampur gitu, baik dari suku, ras, agama, dan juga antar golongan bahkan gitu. Dan disinilah peran-peran kami dari FKI Rabbani untuk menjaga gitu, dalam artian bukan kami yang suci, bukan gitu, tapi dalam artian supaya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sejauh yang kita tahu, kita sudah diambang batas yang
tidak apa ya, hal-hal yang sekiranya tidak masuk logika sekarang ya sudah terjadi Ya, gitu. diwajarkan. Ya, diwajarkan gitu. Contohnya mungkin LGBT sudah merajalela gitu. Mungkin bahkan di Yunan ada gitu. Cuman mungkin belum terbuka gitu. Dan harapannya memang dari hal penjagaan inilah tercipta hal-hal kebaikan gitu. Walaupun dari adik-adik nantinya tidak mau berbuka FKI, dalam artian adik-adik itu bisa menjaga gitu, bisa tahu batasan-batasannya gitu. Bagaimana komunikasi antara laki-laki dan perempuan, dan juga bagaimana caranya supaya kita tetap di dalam koridor ataupun jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu. Juga selain itu lainnya kan, selain apa namanya, fungsi menjaga itu kan, itu juga membuat kita terhindar dari fitnah gitu kan. Misal kayak contoh adik-adik itu kan, misal adik-adik sama teman cewek itu tidak pacaran kan, tapi adik sering boncengan itu kan, bonceng sama cewek itu kan. Nah nanti dari boncengan itu pasti timbul fitnah itu kan, pasti adik nggak mau kan difitnah orang kan, bahwasanya kalian pacaran, padahal kalian nggak pacaran kan. Itu satu contoh pertama ya. Yang kedua mungkin kayak berhadapan lah, saling berhadapan kan cewek dan cowok itu kan. Dan dari berhadapan itu kan nanti timbulnya perasaan suka tuh kan. Dan itu akan menjerumuskan kita ke dalam pacaran, dan pacaran itu jikalau terlalu terlalu dalam tuh dalam pacaran itu tentunya membuat berbahaya tuh kan, misal kayak membuat kita melakukan perbuatan zina ataupun nanti takutnya itu yang merusak masa depan kita lah gitu. Ini tuh. Terima kasih atas jawabannya, Bang. Lanjut, Bapak. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang. Oke, jadi yang kedua itu apakah perkembangan sistem organisasi modern mempengaruhi cara FKI menjalankan kegiatan dakwahnya? Ya, benar. Salah satunya media sosial. Karena memang untuk bagaimana kita bisa terkait apa tadi? Perkembangan sistem organisasi Iya. modern Perkembangan- apakah mempengaruhi cara FKI menjalankan kegiatan dakwah? Ya. Ya. Bagaimanapun kita memang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Juga terkait dengan dakwah ini, kita tidak bisa yang istilahnya ya kajian kita saja gitu. Bahkan kalau dalam kata-katanya ya, sampaikanlah kebaikan itu walau hanya satu ayat gitu. Jadi dalam artian kita tidak mentok di secara langsung saja gitu, bahkan di media sosial lebih gencar lagi gitu untuk laksanakan ataupun mensiarkan dakwah ini gitu. Karena mungkin dari teman-teman sekiranya bikin status gitu, ada yang tersentuh hatinya, itulah yang namanya dakwah gitu. Itulah yang namanya hidayah dari teman-teman yang dititipkan Allah untuk teman yang lainnya gitu. Dan begitulah kita harus memang bisa menyesuaikan gitu. Tidak boleh kita yang baku dalam artian kita bertahan dengan bagaimana sistem dari misalnya dari tahun 2000-an sekarang udah 2006 gitu. Tidak bisa disamakan gitu. Dan memang harus ada perubahan organisasi yang modern tadi dengan berbagai agenda-agenda yang memang harus dibutuhkan ataupun yang diinginkan oleh mahasiswa gitu. Contohnya mungkin dari yang laki-laki gitu. Mungkin olahraganya apa? Futsalnya itu memang salah satu contohnya kita menutup aurat gitu. Jangan kita menyudutkan yang perempuan untuk menutup aurat, sementara yang laki-laki aurat dari lutut sampai pusat itu pun tidak terjaga gitu, ataupun tidak ditutupi gitu. Bahkan disitulah mirisnya gitu. Abang ketika mendengar perempuan ini jilbabnya tidak dalam gitu, perempuan ini pakai celana gitu, itu tidak boleh kita judge gitu, karena memang mungkin perubahan itu butuh waktunya gitu, butuh step by step gitu. Juga untuk laki-laki kita tidak boleh mengklaim yang perempuan sementara kita tidak menutup aurat gitu. Pendeknya memang aurat kita yang sangat kecil lah gitu untuk ditutup, sementara kita tidak menutup gitu, sementara kita hanya menyudutkan yang perempuan gitu. Jadi kalau dari abang ya perlu rasanya untuk organisasi ini dimodernisasikan, karena memang zaman yang sudah berbeda dan kebutuhan juga yang berbeda. Mungkin begitu.
Ada tambahan Bang Rifki? Terima kasih atas jawabannya Bang. Itu beberapa pertanyaan dari teman-teman penanya kami. Dan untuk mungkin sebagai penutup nih Bang, mungkin dari ketua ada yang ingin ditanyakan? Izin Bang Mikael sama Bang Rifki. Izin Bang, di sini ada nggak harapan Abang sekalian terhadap hubungan antara organisasi mahasiswa dan birokrasi kampus ke depannya? Oke, harapannya seperti yang kami sampaikan tadi itu kan, itu dari mahasiswa UNAN itu tentunya kan, pun yang di luar FKI itu kan masih banyak itu yang bisa dikatakan kurang terhadap atau kurang minat tergabung ke dalam organisasi gitu. Nah, jadi harapannya ya mungkin salah satu dengan apa namanya itu membuat mahasiswa yang tidak tergabung ke dalam organisasi ini itu bukan hanya ini bukan hanya ke dalam FKI saja, tapi juga mungkin bisa ke dalam organisasi lainnya kan. Itu harapannya itu dari pihak kampus itu kan bisa membuat birokrasi gitu kan, bahwasanya gabung ke dalam organisasi itu cukup penting gitu kan, untuk juga menambah nilai-nilai kita ataupun menambah hobi-hobi kita lah gitu kan. Dan juga harapannya gitu kan dengan adanya dari birokrasi kampus itu yang dari kami FKI itu kan juga dapatnya itu menyampaikan atau menyiarkan nilai-nilai dakwah itu yang kami buat itu kan, misal kayak apa namanya olahraga menutup aurat gitu kan. Itu mudah-mudahan itu dari pihak kampus itu nanti dapatnya juga menyebarluaskan gitu dakwah kami dengan cara mensiarkan, contoh membuat papan tulis itu kan, tolong jagalah aurat itu kan saat berolahraga gitu kan, dan ataupun itu lainnya janganlah berpacaran gitu kan, atau mungkin janganlah berduaan di tempat yang gelap gitu kan. Nah, itu salah satu harapan kami gitu dari pihak kampus itu dengan cara menyampaikan share dakwah kami gitu dengan cara birokrasi. Kalau menurut Abang sendiri, ada nggak yang perlu diperbaiki agar organisasi mahasiswa FKI ini bisa berkembang lebih baik? Mungkin menyambung sebelumnya yang tadi, kalau terkait harapan, memang dari Bang pribadi itu tidak mewajibkan adik-adik untuk gabung ke FKI, tidak gitu, tidak harus gitu. Tapi yang memang harus ataupun diharapkan adik-adik ini terbina gitu, dalam artian dasarnya itu sudah ada gitu. Dasar kita apa ya? Agama gitu. Karena gimana pun kita akan kembali dalam dalam kondisi yang pertama ditanya itu agama gitu, bagaimana kita di dunia ini dan bagaimana apa saja aktivitas yang kita laksanakan. Jadi tidak harus mentok di FKI saja gitu. Mungkin memang dari adik-adik ini banyak keahliannya gitu, mungkin ada yang di olahraga ataupun ada yang di seni gitu, itu tidak dipermasalahkan gitu. Memang harapannya untuk apapun yang dilaksanakan, dasar ataupun intinya itu tadi, kayak seperti asistensi ini bisa dikembangkan ataupun bisa diwajibkan, dalam artian kalau sudah terjaga, kita tidak akan ada fenomena yang di luar nalar gitu. Contohnya mungkin di dalam organisasi A ini diwajarkan gitu. Kalau bisa memang standarnya itu seluruh UKM yang ada itu memang sudah ada standar, memang tidak ada campuran yang dibolehkan antara perempuan dan laki-laki yang berkelanjutan gitu. Karena di sanalah yang akan membuat kita banyak kesalahpahaman gitu, ataupun kerancuan di dalamnya. Dan juga harapannya kalau dari Abang pribadi, adik-adik semua memang bisa bergabung sesuai dengan minatnya dan juga bisa menanamkan nilai-nilai Islam itu kembali di dalam jiwa dan raganya gitu. Abang bukan orang yang ibaratnya Islam betul, tidak gitu.
masih tahap belajar gitu. Harapannya tidak ada lagi klaim yang memang mengatakan FKI Rabani itu untuk teman-teman yang hanya Agamis. ya agamis saja gitu. Harapannya memang bisa membuka pikiran lebih luas gitu, karena kita mahasiswa kita bisa memikirkannya dari berbagai cara gitu, karena dari yang abang melihat ya FKI itu orangnya ya orang-orang yang Islami saja gitu, ataupun orang-orang yang lulusan pesantren ataupun lain sebagainya, mungkin begitu. Akhir Bang, mungkin ada pesan dan pendapat lain yang ingin disampaikan terkait independensi organisasi mahasiswa di kampus. Oke, kalau terkait pesan ya tentang independensi ya, itu dari kami harapannya pesannya itu kemudian dari seluruh mahasiswa itu kan, terutama itu dari adik maba itu kan, mungkin jangan terlalu berpikir mungkin organisasi FK ini terlalu organisasi yang bersifat mengekang ataupun tidak bebas itu kan, karena bahasa seperti yang kami sampaikan tadi itu kan, FK ini itu bisa dikatakan bebas, tidak bebas juga, tapi kami itu tidak membatasi pergaulan seorang laki-laki ataupun dengan perempuan gitu, tapi juga kami itu dengan cara membatasinya dengan nilai-nilai Islam gitu kan, tentang tidak berboncengan dan juga tidak boleh berpegang tangan gitu kan, dan juga pesannya ya jikalau ada adik yang sini yang ataupun seluruh khusus mahasiswa UNAN mungkin yang ingin belajar tentang nilai Islam itu bisa harapannya itu bergabung ke FKI ataupun bertanya ke FKI itu ini bagaimana hukumnya dalam Islam ataupun ini bagaimana penjagaannya dalam Islam gitu Bang Kak. Ya, mungkin tambahan kalau dari abang, harapannya stigma-stigma yang tadi tidak ada lagi, dan juga kalau ada keraguan boleh langsung ditanyakan gitu. Ataupun dari IG Rabbani ataupun segala macamnya yang menjadi keraguan, harapannya disampaikan langsung gitu. Karena yang sejauh abang lihat ya suzon aja yang banyak gitu, dalam artian banyak yang hanya menduga-duga gitu. Harapannya kita bisa meluruskan hal-hal yang sudah semrawut gitu, biar bisa ditata ulang kembali gitu. Mungkin dari kami pun juga butuh masukan dan saran juga gitu. Betul. Dan mungkin terakhir, karena dari teman-teman adik-adik meminta tadi pesan dan semacam pesan dari kami, Ya, kami betul. juga meminta bagaimana pandangan adik-adik ke kami yang harus diubah gitu, atau yang dibutuhkan oleh mahasiswa, karena adik-adik juga masih tergolong maba ya, angkatan 2025. Kami juga butuh gitu, karena bagaimanapun kami tidak akan selalu di dalam organisasi itu gitu, harus ada regenerasinya gitu. Jangan sampai memang hanya di kami saja gitu, jadi harus ada yang melanjutkan, dalam artian yang bisa wadah-wadah yang dibutuhkan itu sesuai dengan yang disampaikan tadi gitu, yang seperti modern tadi gitu. Mungkin dari adik-adik idenya lebih cemerlang dari kami yang mungkin ya karena angkatan sudah tua, mungkin ya di situ sampai batas kemampuan kami gitu. Kalau maba itu biasanya pikirannya itu ataupun inovasinya itu jauh lebih cemerlang. Masih fresh. Ya, nah, mungkin itu dari abang, dan juga dikembalikan kalau seandainya masih ada dari adik-adik yang mau ditanyakan silakan. Kalau seandainya tidak ada, mungkin boleh dari teman-teman ataupun adik-adik juga menyampaikan bagaimana harapan dan juga apa saja yang harus dilakukan dari FKI agar bisa menjadi hal yang diinginkan gitu. Bagaimana misalnya kayak adik-adik mungkin melihat UKM yang A menarik gitu, FKI Rabani juga menarik gitu. Jangan kalau FKI Rabani itu khusus pekajian saja. Ini itu saja dikembalikan. Ataupun pandangan dari adik-adik mungkin lain gimana terkait FKI ini dengan organisasi lain gitu. Mungkin ya Bang, untuk saya pribadi, saya sudah banyak gitu dari OPBM Angkatan 25 juga sudah dikenalkan lebih banyak tentang FKI Rabani ini. Memang awal dari pandangan pertama pun FKI Rabani ini seperti organisasi rohis gitu, para rohis gitu kan, terlalu agamis. Bahkan untuk saya yang mahasiswa asrama itu kan sudah cukup bisa dibilang mengekang asrama ini sendiri dengan aturannya, dengan SOP-nya, bahkan untuk jam malamnya saja itu
makin diperketat. Sedangkan kami mahasiswa yang terbilang cukup baru itu kan harus menyesuaikan lingkungannya dengan kampus itu sendiri, Bang. Nah, tapi dengan perbincangan kita tadi, Bang, saya bisa mengambil kesimpulan bahwasannya FKI Rabani ini bebas, tapi tidak bebasnya itu dengan alasan yang emang kita ini tuh kayak belum mencoba saja gitu. Sama dengan yang dikatakan Bang Michael tadi, perubahan itu kan ada tahapnya, secara bertahap gitu. Dan memang mungkin kalau dari pesan saya ya, kayak saran saya untuk FKI ini lebih dilihat itu tuh kayak apa saja event-event yang memang tidak terkait secara langsung ke keislaman gitu, Bang. Jadi kayak ada event-event yang bisa menarik. Contohnya saya pernah mengikuti lomba melukis di Bukit Rektorat. Nah, itu sudah menjadi kayak salah satu contoh untuk bahwasannya menjelaskan FKI ini bukan organisasi tentang aturan-aturan terkait Islam saja begitu, tapi terbuka secara umum dengan dasar yang kita wajib mengetahui apa-apa saja yang ketentuan yang diperbolehkan atau tidak dalam sisi agama. Itu sih. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Karena ini tadi kan dari dua kelompok, mungkin abang juga izin jawab begitu. Ya. Kalau terkait dengan teman-teman menyampaikan, mungkin alhamdulillah ya sudah ada yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya tadi kayak menggambar, dan juga untuk agenda-agenda insya Allah itu akan ada namanya Andalas Islamic Fair gitu. Di dalamnya akan ada kegiatan olahraga, dan juga mungkin ya ada kajian juga gitu, kajian akbarnya, dan juga ada beberapa agenda yang mungkin akan bisa disukai gitu, karena riset yang kami laksanakan itu atau yang dilakukan itu sesuai dengan minat yang mungkin sebelumnya sudah disampaikan, dan juga sesuai dengan yang disampaikan Fahri yang disampaikan Fahri tadi gitu. Jadi harapannya teman-teman juga bisa menunggu gitu, ataupun nanti coba diikuti juga gitu, apakah memang sudah sesuai atau tidak. Nah, mungkin itu kan dari Fahri gitu. Abang juga mau meminta pandangan dari yang perempuan gitu, bagaimana karena kita bukan kampus yang hanya untuk laki-laki saja gitu. Jadi harapannya tidak ada ketimpangan sosial gitu antara perempuan dan laki-laki. Mungkin boleh. Gimana pandangan Aini? Terhadap FKI ya, Bang. Kalau menurut saya sendiri, kalau menurut saya sendiri, Bang, itu bagi saya untuk peraturan wanita itu sangat nah, Ini Pak, apa aja lah? Iya, nanti aja. Kita sini bebas berpikir, menyampaikan. Ya, mungkin kalau dari abang ya, karena tadi ya disampaikan memang harus ada step by stepnya gitu. Mungkin dari ini kalau seandainya memang merasa ya terlalu cepat gitu ya, kalau dari abang pribadi ya syukur-syukurlah sudah menutup aurat gitu. Syukur-syukurlah sudah menjaganya gitu, jangan sampai yang dahulunya berhijab tidak berhijab gitu, bahkan ada kasusnya sampai ngefek atau segala macamnya gitu. Jadi tidak apa-apa gitu, mungkin sekarang merasa itu terlalu sulit gitu, tapi seiring berjalannya waktu nanti akan terasa gitu, oh, kita ini bukan dalam kampus saja gitu, kita akan meniti kehidupan yang lebih serius lagi gitu. Yang laki-laki akan menjadi seorang ayah, dan perempuan akan menjadi seorang ibu gitu, dan tidak mungkin rasanya kita ya stagnan di situ saja gitu, harus ada perubahan gitu. Karena pendidikan pertama untuk anak-anaknya nanti ya dimulai dari orang tuanya, dari kita laki-laki, kapan kita menjadi ibunya gitu. Mungkin gitu. Hadis saya ini
Oke. Mungkin terima kasih banyak ya Bang atas jawaban-jawabannya dan sekaligus memberikan wawasan baru bagi kita semua dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk membersamai kami dalam tugas penelitian ini. Oke, mungkin saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.